Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan statistika. Kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal. Sebelum membahas tentang distribusi normal, kita dahulukan atau kita awali dengan membahas tentang peluang. Kejadian. Kejadian itu adalah peristiwa, proses terjadinya sesuatu baik disengaja maupun tidak. Nah, sebuah kejadian itu dapat disebut kepastian, diberikan simbol 1, jika dia pasti terjadi. Kejadian dapat juga kita sebut sebagai peluang, jika dia itu mungkin terjadi. Simbolnya adalah P antara 0 dan 1. Sedangkan kemustahilan adalah sebuah kejadian yang mustahil terjadi, diberi simbol 0. Pemberian simbol ini berdasarkan kepada peluang kejadian tersebut. Kita tahu bahwasanya kepastian itu mencapai 100%. 100%, 100/100 itu sama dengan 1. Sedangkan kemustahilan, ya, di sini contohnya adalah mustahil ada manusia tingginya 10 meter, ya, sebagai contoh seperti itu. Itu bernilai 0%. 0%, 0/100, ya. Sehingga untuk peluang itu ada di antara 0 dan 1. Antara kemustahilan dan kepastian. Jadi tidak ada peluang yang negatif. Atau tidak ada peluang yang lebih besar dari 1. Sebagai pengulangan kita terhadap materi tentang peluang, kita juga bisa melihat bahwasanya dua buah kejadian, A dan B, itu dapat saling asing, ya, eksklusif, komplementer, jika kejadian yang satu itu meniadakan kejadian yang lain. Ya. Kemudian dua buah kejadian A dan B juga dapat dikatakan bebas, independen, apabila kejadian yang satu tidak mempengaruhi timbulnya kejadian yang lain. Demikian pula sebaliknya. Juga dua buah kejadian A dan B dapat kita katakan inklusif, apabila kejadian yang satu memuat atau mengandung kejadian yang lain, dan sebaliknya. Apa yang dimaksud dengan peluang? Peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang muncul, observed, dengan banyaknya kejadian atau semua yang mungkin muncul, expected. Nilai peluang itu untuk sebuah kejadian antara 0 sampai 1. 0 untuk kemustahilan, 1 untuk kepastian. Ini beberapa materi yang bisa kita pelajari sebagai bentuk mengulang tentang materi peluang. Dan kita akan masuk kepada distribusi peluang. Dimisalkan ada satu mata uang koin itu ditos, dilambungkan, maka akan ada dua kejadian yang mungkin. Muncul angka atau gambar. Kalau dua mata uang ditos, maka ada 4 kejadian yang mungkin. Bisa muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, atau gambar-gambar. Kalau 3 mata uang yang ditos, akan ada 8 kejadian yang mungkin. Demikian seterusnya. Sehingga andaikan kemudian kita gambarkan, ya, grafiknya. Ini gambar yang menunjukkan peluang munculnya gambar dalam pelambungan satu koin, satu mata uang ditos, dilambungkan. Peluang munculnya 0 gambar, 1/2. Peluang munculnya 1 gambar, 1/2. Ini peluang munculnya gambar dalam mata uang yang ditos atau dilambungkan kalau koinnya ada 2.
Peluang munculnya 0 gambar 1/4. Peluang munculnya 1 gambar 2/4. Peluang munculnya 2 gambar 1/4. Yang ini adalah untuk 3 mata uang, 3 koin yang ditos atau dilambungkan, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, semakin lama, semakin banyak mata uang yang dilambungkan atau ditos, dia akan membentuk grafik yang lama-lama bentuknya adalah seperti ini distribusi normal gitu. Nah, distribusi normal ini merupakan distribusi peluang yang paling penting dan banyak digunakan. Disebut juga sebagai distribusi Gauss yang mempunyai variabel acak kontinum. Sifat-sifat penting dari distribusi normal ini yang pertama adalah, kalau kita perhatikan gambar ini, nilai min, median, dan modusnya sama. Kalau kita perhatikan di sini, rata-ratanya ada di tengah. Mediannya juga sama di tengah. Modusnya juga sama di tengah, di puncaknya itu. Jadi nilai rata-rata, nilai median, dan modusnya sama. Gitu. Kemudian yang kedua, grafiknya selalu di atas sumbu datar. Kemudian bentuk grafiknya simetri terhadap rata. Jadi seperti genta. Genta itu lonceng. Simetris. Seperti lonceng atau genta. Kemudian unimodal. Unimodal artinya adalah modusnya tunggal, modusnya 1. Besarnya berapa? Besarnya adalah 1/S akar 2V. Kalau kita hitung, 1/akar 2V itu adalah 0,3989. S-nya itu adalah simpangan baku. Jadi unimodalnya sebesar 0,3989 per simpangan baku pada apsis X rata-rata. Bentuknya bisa leptokurtik, platikurtik, mesokurtik, tergantung simpangan bakunya. Kalau simpangan bakunya besar, maka dia menjadi platikurtik, menjadi landai. Karena simpangan bakunya besar. Kalau simpangan bakunya besar, S-nya besar, maka dia akan landai. Jadi apa dia tadi? Platikurtik. Kalau misalnya S-nya kecil, maka dia menjadi leptokurtik, menjulang. Sedangkan kalau S-nya sedang, itu mesokurtik. Kemudian grafiknya, dia mendekati sumbu datar pada rata dikurang 3 simpangan baku di sebelah kiri, dan rata ditambah 3 simpangan baku di sebelah kanan. Luas daerahnya sama dengan 1 unit persegi. Jadi luas daerah di dalam distribusi normal ini adalah 1 unit persegi, 100%. Kemudian untuk mudahnya perhitungan, kita bisa gunakan distribusi normal baku, di mana distribusi normal baku ini ratanya diambil adalah 0, simpangan bakunya 1. Jika ratanya diambil 0, kemudian simpangan bakunya 1, maka gambar distribusi normal umum ini akan menjadi gambar distribusi normal baku. Dari -3, -2, -1, 0, 1, 2, sampai 3. Pengubahan skor X menjadi skor baku Z, skor bakunya itu menggunakan skor baku Z, itu menggunakan rumus di mana Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku. Dari sini kita akan dapatkan bahwasanya luas daerah antara rata-rata dikurangi simpangan baku dan rata-rata ditambah simpangan baku sebesar 68,27%. Luas keseluruhan daerahnya adalah 100%, sama dengan 1. Demikian pengantar untuk distribusi normal. Semoga kita bisa memahami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.